Dua, tiga, mulai. Nah, 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 nah. Wah, apa nih? Oh, tanaman. Dia kering banget ya. Lu haus apa gimana? Ah, kasihan banget. Waduh. Gue penasaran banget nih. Gimana ya caranya biar bisa ngukur tanah ini tuh kering atau basah? Kayaknya gue harus melakukan ini deh, sebuah penelitian. Wah, apa nih? Di sini tulisnya sensor kelembapan tanah dan buzzer. Benar juga. Boleh nih kayaknya nih diaplikasikan di tanaman ini. Menarik juga. Nah, ini solusinya nih. Apaan tuh, Mas? Ini alat dibuat dari para ahli. Kira-kira alatnya itu buat apa tuh kira? Nah, ini fungsinya itu buat kelembapan tanah dan juga pendeteksi dari buzzer. Menarik banget. Boleh juga nih, boleh juga. Keren. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurendra Pradisa Putra. Kami adalah tim yang merancang sensor kelembapan tanah dan buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidiki. Saya adalah tim yang merancang rangkaian untuk mengukur kelembapan pada tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Rizky Pratama atau biasa dipanggil sebagai Rizky. Nah, di sini saya sebagai anggota dari kelompok saya. Nah, kelompok saya ini membuat sebuah project yang dimana project yang kami buat itu bertujuan untuk mengukur kelembapan pada tanah. Oke. Perkenalkan, nama saya Livi Iksan Santosa dari kelompok 6 yang membuat sensor kelembapan tanah dan pada buzzer pada mata kuliah pengukuran listrik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Rizky Sami Pratama selaku moderator dari kelompok saya. Nah, kelompok saya itu membuat proyek yang bernama sensor kelembaban tanah dan buzzer. Nah, untuk anggota kelompok saya itu terdiri dari 4 orang. Pertama ada Ali Biksan Santosa, kedua ada Muhammad Zaki Asidki, tiga ada Nurendra Pradisa Putra, dan keempat adalah saya sendiri, yaitu Rizky Sami Pratama. Nah, untuk proyek yang kami buat tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari proyek kami terdiri dari 3. Yang pertama adalah memahami dasar-dasar dari kerja mikrokontroler yang digunakan, yaitu pada Arduino, sensor kelembapan tanah, dan juga buzzer. Yang kedua adalah menerapkan sensor kelembapan tanah menggunakan mikrokontroler yang digunakan, yaitu Arduino Uno dan juga buzzer. Yang ketiga adalah menampilkan data dari hasil percobaan sensor kelembapan tanah pada lingkungan sekitar. Nah, pada proyek yang kami buat tentunya memiliki dasar teori. Nah, dasar teori yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah mikrokontroler yang digunakan dan juga membuat proyek yang banyak. Nah, pada Arduino ini memiliki banyak pin sehingga dapat dihubungkan dengan beberapa komponen mikrokontroler yang lainnya. Nah, untuk Arduino ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu C atau C++. Tentunya dasar teori yang kedua adalah sensor. Nah, sensor adalah sebuah alat yang digunakan untuk menerima atau mendeteksi masukan dari luar seperti suhu, cahaya, tekanan, kelembaban, dan juga gerakan pada lingkungan sekitar. Nah, sensor bekerja sebagai indera bagi perangkat elektronik. Nah, kita bisa contohkan pada manusia seperti mata, yaitu pada sensor ultrasonik. Nah, dasar teori ketiga itu adalah sensor kelembaban. Nah, karena pada proyek ini yaitu sensor kelembaban tanah, maka dari itu perlu adanya dasar teori dari sensor kelembaban tanah tersebut. Jadi, sensor kelembaban tanah adalah sensor yang digunakan untuk mengukur
kelembaban dari tanah tersebut. Yaitu di sini kita menggunakan dua kondisi. Yang pertama adalah ketika dalam kondisi kering, maka buzzer tersebut akan mengeluarkan output berupa bunyi sebagai tanda. Dan jika dalam keadaan basah, maka buzzer tersebut tidak akan mengeluarkan bunyi. Nah, kemudian dasar teori yang keempat adalah buzzer. Nah, buzzer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan dan juga notifikasi lainnya. Nah, buzzer ini pada rangkaian ini tuh sebagai tanda bahwa tanah tersebut kering. Nah, kemudian untuk komponen yang digunakan itu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya terdapat beberapa komponen yang digunakan pada rangkaian untuk mengukur kelembapan pada tanah. Yang pertama ada Arduino IDE yang digunakan sebagai pusat pengendali yang memproses data dari sensor dan mengatur output ke buzzer. Yang kedua ada sensor soil moisture yang digunakan untuk mengukur kadar air atau kelembapan pada tanah. Ketika ini terjadi ketika tanah dalam kondisi basah. Selanjutnya ada kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen pada breadboard dan Arduino. Selanjutnya terdapat buzzer yang akan aktif atau berfungsi sebagai alat indikator bunyi yang akan menyala atau berbunyi. Selanjutnya ada buzzer yang akan aktif atau akan bunyi ketika tanah terdeteksi dalam kondisi kering. Selanjutnya terdapat breadboard yang berfungsi sebagai media untuk menyusun rangkaian sementara tanpa perlu penyodran. Selanjutnya terdapat kabel USB yang berfungsi untuk menghubungkan Arduino dengan laptop atau komputer. Selanjutnya terdapat wiring rangkaian yang digunakan pada wiring rangkaian yang memiliki beberapa pin yang dihubungkan dengan pin lainnya. Yang pertama terdapat pin ground sensor yang dihubungkan dengan pin ground Arduino. Ini digunakan untuk mendeteksi tegangan pada sensor agar terbaca dengan jelas oleh Arduino. Yang kedua terdapat pin sinyal sensor yang dihubungkan dengan pin A0 analog Arduino. Ini digunakan untuk mengirimkan data analog dari rangkaian mengukur kelembapan tanah pada Arduino yang nantinya akan diubah menjadi data digital untuk diproses ke dalam kode program. Yang ketiga ada pin sumber tegangan sensor yang dihubungkan dengan pin 5 volt Arduino yang digunakan untuk mengaktifkan sensor pada rangkaian kelembapan tanah. Dan yang keempat terdapat pin plus pada buzzer yang dihubungkan kepada pin 9 Arduino yang nantinya pin ini digunakan untuk mendeteksi ketika tanah kering dan buzzer akan berbunyi. Dan yang terakhir terdapat pin negatif pada buzzer yang dihubungkan dengan pin ground Arduino yang berfungsi untuk mengalirkan listrik pada buzzer. Selanjutnya terdapat gambar rangkaian yang digunakan, yang dimana terdiri dari komponen yang sebelumnya saya jelaskan dan dihubungkan dengan pin-pin yang sebelumnya saya jelaskan. Berikut adalah kode program yang digunakan pada percobaan kelembapan tanah dan juga buzzer. Yang pertama adalah in soil sensor pada Arduino, yaitu pada pin A0, yang artinya bahwa soil sensor ini masuk ke pin A0 yang adalah sinyal analog. Lalu ada juga inisialisasi buzzer pin pada pin digital Arduino 9, yang dimana buzzer pin ini masuk ke pin digital nomor 9 pada Arduino. Lalu berikutnya adalah inisialisasi kering maksimum yang ada pada angka 1023. Artinya bahwa hasil yang didapat pada soil sensor ini, yang didapat nilai 1023 ini adalah kering maksimum. Lalu berikutnya ada codingan inisialisasi basah minimum, yaitu dengan nilai 40.
40 ini dapat dari percobaan basah minimum pada air garam. Lalu berikutnya adalah kode program batas kering yang didapat adalah 20. Yang dimana 20 ini merupakan batas kering 20% untuk menyalakan buzzer ketika 20% ketika solusi air di bawah 20%. Lalu berikutnya ada fungsi void setup yang akan dibaca cuma sekali saja. Berikutnya adalah serial begin 1600, di mana ketika 1600 ini adalah 1600 bps pada serial monitor. Lalu berikutnya adalah serial print in monitoring kelembapan tanah dimulai, yang artinya bahwa serial print pada serial monitor ini akan memunculkan kata monitoring kelembapan tanah dimulai. Berikutnya adalah fungsi pin mode buzzer pin output, yang artinya bahwa buzzer pin ini berada pada pin output. Lalu berikutnya adalah digital write buzzer pin low, yang artinya bahwa buzzer ini awal mulanya adalah mati. Lalu kemudian ada void loop. Void loop ini fungsinya sebagai pengulangan. Lalu terdapat inisialisasi hasil pembacaan sama dengan analog read source sensor, yang dimana untuk inisialisasi hasil pembacaan ini didapat dari pembacaan sinyal analog pada soil sensor. Berikutnya adalah inisialisasi nilai terbatas sama dengan constraint hasil pembacaan basah minimum kering maksimum, yang artinya bahwa pembacaan dari basah minimum dan kering maksimum ini berada di inisialisasi nilai terbatas. Kemudian ada long kelembapan tanah sama dengan map nilai terbatas basah minimum kering maksimum sama dengan 100 sama dengan 0. Yang artinya bahwa basah minimum ini berada di angka 100% dan kering maksimum berada di 0%. Lalu jika kelembapan tanah sama dengan kurang dari batas kering, maka digital rate-nya akan membaca, buzzer pin akan membaca high atau buzzer akan menyala, dan serial print in pada serial monitornya akan memberikan tanah kering. Lalu kemudian ada else, di mana digital rate buzzer pin low. Jadi ketika tidak kering maka buzzer akan mati dan serial monitor akan menuliskan tanah basah. Kemudian serial print raw value didapat dari inisialisasi hasil pembacaan. Kemudian serial print dari persentase kelembapan tanah didapat dari serial print kelembapan tanah. Kemudian terdapat serial print persen untuk menuliskan persenan pada persentase kelembapan tanah. Kemudian delay 1000, yang artinya delay selama sedetik. Selanjutnya kita melakukan kalibrasi. Di sini kita mengkalibrasi dengan dua percobaan. Percobaan pertama pada tanah kering. Jadi pada percobaan pertama yaitu meletakkan sensor kelembapan tanah pada tanah kering. Tanah kering ini berfungsi sebagai mengkalibrasi sensor agar dapat menurunkan nilai kering maksimal. Pada percobaan pertama, nilai yang didapatkan kering maksimal adalah 1023 dan persen kelembapannya adalah 0%. Selain itu, terdapat percobaan lainnya seperti meletakkan sensor pada kelembapan udara agar dapat mengkalibrasi yang fungsinya adalah mendapatkan nilai kering maksimal. Di sini terdapat gambar hasil percobaan pada tanah kering. Dapat dilihat rev value dari tanah kering pada percobaan pertama adalah 1023 dan presentasi kelembapan tanah adalah 0%. Selanjutnya di bawahnya merupakan kalibrasi menggunakan udara dan nilainya tetap sama 1023 dan presentasi kelembapannya adalah 0%. Maka kalibrasi pada tanah kering maksimal sudah sesuai. Selanjutnya pada percobaan kedua, di sini kita mengkalibrasi pada nilai basah minimum, yaitu dengan cara meletakkannya pada air. Untuk mendapatkan konduktivitas air yang baik, di sini kita menambahkan garam. Pada percobaan kedua, kita meletakkan sensor kelembapan pada gelas yang berisi air penuh. Peletakan ini fungsinya sebagai pengkalibrasian terhadap nilai basah minimum. Pada percobaan ini, didapatkan nilai basah minimum sebesar 40 dan persen kelembapannya adalah 100%. Yang artinya, nilai 40 adalah batas lembab pada sensor kelembapan. Semakin sensor kelembapan mendekati nilai 0, maka semakin akurat percobaannya. Di sini terdapat gambar hasil percobaan pada air garam. Di sini dapat terlihat rev value dari
nilai sensor pada saat diletakkan pada air bernilai rata-rata adalah 40 dan persen kelembapan adalah 100%. Selanjutnya, cara mengimplementasikannya. Berikut adalah implementasi yang dimana menggunakan sensor kelembapan tanah dan juga buzzer pada kelompok kami. Yang pertama adalah mengupload kode program yang sudah kami buat dengan cara memencet upload. Kemudian menunggu hasil didapat. Lalu share monitor. Nah, pada tanah yang kering, buzzer akan menyala yang menandakan bahwa tanah pada tersebut adalah kering. Pada saat sensor atau tanaman kita diberikan oleh air, maka yang terjadi adalah buzzer akan mati dan juga output yang diberikan oleh sensor adalah persentase kelembapan pada tanah adalah 93%, yang artinya tanah adalah basah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan soil sensor ini cukup efektif atau cukup akurat untuk digunakan pada pengimplementasian tanaman-tanaman pertanian. Akhir ada kesimpulan. Yang pertama, memahami cara kerja Arduino sebagai pengendali utama yang digunakan sebagai fungsi sensor kelembapan tanah serta peran buzzer sebagai indikator peringatan saat tanah dalam kondisi kering. Kedua, sensor kelembapan tanah berhasil diaplikasikan dengan Arduino Uno untuk membaca tingkat kelembapan dan mengaktifkan buzzer secara otomatis ketika nilai kelembapan berada di bawah batas yang ditentukan. Ketiga, data hasil pembacaan sensor dapat ditampilkan melalui serial monitor Arduino sehingga penggunaan dapat mengetahui kondisi tanah secara real time dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga kelembapan lingkungan. Terima kasih.